Siapakah kita ini manusia yang dalam diam riuh, ragu dan tak mampu. Ada rahasia, tidak rahasia. Ada di sini, ada di situ, diseret-seret waktu. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja, masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Bertahankah kita ini manusia yang dalam riang ringkih, rumit dan terhimpit? Ada bahagia, tidak bahagia. Ada di sini, ada di sana, ditikam-tikam rasa. Kita berjalan saja, masih terus berjalan, meskipun kita tak tahu berapa jauh jalan ini nanti. Kita tak juga rela tunduk pada jarak, dan kita tak juga rela tunduk pada jarak. Kita berjalan saja, masih selalu berjalan, meskipun kita tak kunjung tahu ujung jalan ini. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Dan kita tak juga kan terhenti, selalu berjalan. Aku nggak akan berani menulis lagu tentang hutan kalau belum pernah masuk hutan ya. Oh iya. Benar juga ya. Betul. Atau tidak akan berani menulis lagu tentang perampasan ruang hidup kalau Belum pernah merasakan. Tidak ada gitu di antara mereka itu ya. Tidak ada di antara subjek yang aku tulis gitu. Ya lagu berjalan mungkin salah Lagu satu. berjalan salah satunya ya, Mas. Satu yang tidak pernah kepikir akan didengar orang terus diapresiasi gitu. Tapi setiap lagu ya, aku setiap lagu punya pengalamannya masing-masing, dan menurutku yaitu anak-anak rohani kan ya kalau ada penulis Pak Pramudiananta itu karya itu anak-anak rohani gitu. Jadi dia, kalau menurutku dia kadang-kadang cuma lahir lewat kita, tapi kemudian setelah hadir dan lahir sebenarnya udah milik semua orang.
konsisten aja karena kadang-kadang pilihan-pilihan untuk seperti menjadi musisi atau menjadi seniman itu kan tidak populer ya. Benar sih. Jadi apalagi untuk anak muda yang masih bergantung dengan orang tua atau belum bisa mandiri itu kadang-kadang masih goyah mau ambil apa nih gitu ya. Padahal menurutku kalau kita konsisten, yakin dengan apa yang kita jalani, terus belajar terus dan terus ngayal aja sebenarnya menurutku itu nanti nemu jalannya sendiri. Welcome back Journey People. Kembali lagi di sesi musik lokal kali ini. Dan luar biasa tadi kita sudah menyaksikan penampilan dengan sangat luar biasa. Luar biasa Banget. Gak sampai terhanyut-hanyut, tersentuh-sentuh gitu itu ya. benar-benar kita harus fokus hikmat mendengarkan alunan lagu. Padahal cuma pakai gitar akustik doang ya. Itu loh. Luar biasa ya. Sudah menghipnotis kita loh. Oke, kali ini ketemu lagi bersama saya Andi Permadi dan juga saya Caca Sasabila akan menemani kalian selama kurang lebih 30 menit ke depan. Betul. Di podcast Angker Talk, podcast sejuta cerita. Oke. Sebelum kita masuk lebih dalam gitu ya, jangan lupa untuk aku mengingatkan teman-teman di sini untuk selalu like, comment, dan subscribe channel YouTube KI Wisata dan juga share ke teman-teman kalian untuk selalu pantengin episode-episode di Angker Talk dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Kayak gitu. Dan kali ini kita sudah berhadapan dengan sangat luar biasa, ada Mas Danto. Oke, 1.000 orang tepuk tangan. Oke, 1.000 orang tepuk tangan. Ini orang yang sangat luar biasa, bahwasanya beliau salah satu musisi lokal dari Yogyakarta. Datang ke sini untuk memberikan cerita-cerita untuk teman-teman yang ada di rumah juga. Dan tadi ini tentang lagu, kita menyinggung lagu yang sudah tadi dibawakan Mas Danto. Mas, itu lagunya tentang apa sih, Mas? Ada kisah nggak sih di balik itu? Lagu Berjalan. Lagu Berjalan. Sebenarnya setiap lagu punya kisah ya. Betul. Nah, di lagu itu sebenarnya kayak mau mengisahkan ya bahwa manusia itu kok ya tetap eksis gitu ya, dari peradaban ke peradaban, dari masa ke masa. Terus itu menggambarkan kayak ya dia dengan kondisi yang kita kan sempat mungkin dari satu peradaban ke peradaban ya ada punah gitu, tapi manusia tetap ada betul. Dengan segala kompleksitasnya, dengan dinamikanya masing-masing ya, kita itu survive aja gitu. Sebenarnya itu kalau tema besarnya ngomongin manusia aja sebenarnya. Oh gitu, I see. Yes, jadi sebenarnya dulu tuh orang-orang banyak mengenal Mas Danto tuh dengan Sisir Tanah. Oke. Nah ini yang pengen aku tanya tuh, sebenarnya Sisir Tanah dan sekarang berubah menjadi Danto itu nggak ada bedanya sebenarnya? Nggak ada bedanya sebenarnya. Sama-sama aja. Secara lagu itu ya lagu saya sendiri. Mungkin karena dulu waktu awal-awal membuat Sisir Tanah itu labelnya adalah proyek musik. Jadi spirit yang mungkin kolaboratif gitu ya. Jadi bisa terlibat di mana aja, bersama siapa aja. Jadi karena semangat untuk berkolaborasi, yaitu aku merasa butuh nama panggung yang lebih, jadi semua orang bisa memiliki sebenarnya. Betul. Ketika berkolaborasi dengan saya gitu. Jadi aku menyebutnya proyek musik sih. Jadi kayak ruang yang memungkinkan seniman untuk bertemu siapa saja,
berkolaborasi dengan siapa aja gitu. Jadi ketika proyek itu berumur 10 tahun, aku memutuskan untuk kayaknya mungkin oke kalau mulai pakai nama sendiri. Paling enggak ibuku bangga lah. Pas ditanya anakmu Sisir Tanah siapa? Anakmu Danto gitu ya. Ya memang beliau juga dulu nggak pernah tahu Sisir Tanah. Sekarang mungkin ya ini proyek pribadi yang lebih mungkin juga lebih balik pulang ke diri sendiri. Terus menemukan lagi banyak hal yang belum sempat aku jalani ketika dengan Sisir Tanah. Banyak pola-pola yang berbeda lah, pendistribusian karya, pola-pola cukup banyak yang berubah gitu. Sekarang aku mencoba untuk menjadi diri sendiri, tampil dengan branding sebagai Danto gitu ya, Bagus di Danto gitu. Kenapa sih bisa memilih nama Sisir Tanah pada saat itu? Sisir Tanah itu kan garu, gitu. Padanan bahasa Indonesia untuk garu, alat pertanian yang kayak gini bentuknya ya. Yang biasa dipakai untuk mengolah tanah, menggemburkan tanah. Sebelum ditanami. Gitu. Betul. Itu memilih nama itu karena merasa dekat aja dengan kulturku yang agraris gitu ya. Sekitar kita kan banyak, dan merasa itu sesuatu yang kayaknya seni sebenarnya juga fungsinya mungkin sepadan dengan itu, tapi dengan makna yang beda gitu. Tapi kurang lebih kayak seniman kan juga dia kalau garu itu menggemburkan tanah, seniman sebenarnya menghaluskan perasaan, mengajak orang untuk menanam sesuatu juga gitu. Nah kalau misalnya banyak nih di luar sana kan yang mungkin menyangkut pautkan gitu ya, karena lirik-lirik lagunya tuh mungkin agak bersinggungan dengan isu-isu politik gitu ya, segala macam. Mungkin banyak brand image gitu ya kepada Mas Danto kalau misalnya sebagai aktivis sosial gitu. Sebenarnya kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya inspirasi lagu gitu Mas, emang well known aja dari pengalaman Mas Danto kah, atau kayak yaudah sambil melihat lingkungan sekitar nih vibes-nya lagi seperti apa, jadi aku mau mulai menulis lagu langsung tiba-tiba ada aja gitu idenya. Ya menurutku sebenarnya seniman itu kan mengabadikan momen ya, atau dia menulis dari apa yang dia lihat, dengar, rasakan gitu. Dan seandainya ada beberapa laguku yang kemudian bicara tentang isu perampasan ruang hidup, isu lingkungan, atau isu-isu yang bersinggungan dengan tadi ada politik, ada masalah-masalah problem sosial, itu kemungkinan besar ya terjadi karena memang situasinya ada di situasi itu gitu. Jadi aku nggak akan berani menulis lagu tentang hutan kalau belum pernah masuk hutan ya. Benar juga ya. Betul. Atau tidak akan berani menulis lagu tentang perampasan ruang hidup kalau belum pernah merasakan. Tidak ada di antara mereka itu ya. Tidak ada di antara subjek yang aku tulis gitu. Sebenarnya itu persoalan pilihan. Bisa aja kita punya imajinasi menulis dari dari berjarak dengan subjek yang kita tulis, tapi mungkin rasanya akan berbeda gitu. Kalau kita mengalami, hadir di situ, mengalami apa yang mereka rasakan, ikut menyentuh, nggak nulis tanah ya, pernah menyentuh tanah yang kita menyentuh pohon, ya bersentuhan dengan subjek yang kita tulis itu akan lebih membuat sebuah karya menurutku punya energi yang lebih. Setuju. Kayak emang berarti based on experience juga ya, kayak emang situasi yang dijalani sama Mas Danto kayak gitu kurang lebih. Jadi memang tidak pernah mengada-ngada setiap lagi apa yang dia pernah alami, sentuh, itu bisa dibuat lagu. Terus patah hati ya, kalau nggak pernah patah hati nulis patah hati kan. Nah iya.
Feel-nya nggak akan dapet juga Mas ya. Feel nggak akan dapet. Galau palsu gitu. Kita disuruh bikin lagu patah hati, tapi kita lagi jatuh cinta. Kan bingung nih gak sih nih? Iya, gitu kan. Pasti beda. Betul. Feel-nya tuh emang bakal beda dan mungkin menyanyikan bisa, tapi untuk dirasakan ke penonton tuh nggak akan bisa. Pembawaannya nggak akan bisa gitu juga. Tapi mungkin sebelum membuat Sisir Tanah, mungkin sudah berapa lama, sejak kapan sih Mas Danto ini terjun ke dunia musik gitu? Aku sejak SMP sebenarnya sudah main gitar, terus waktu kuliah sempat bikin band, itu tahun 90-an akhir lah. 90? 99. Oh. Aku baru lahir. Bohong banget. Gitu-gitu. Itu sudah, tapi intensitasnya nggak seperti sekarang. Jadi. Beda ya yang diambilnya. Kalau dulu apa Mas? Kalau dulu ngeband aja main gitar. Gitu. Terus yang buat lagu teman-teman. Jadi belum percaya diri untuk bahwa kita bisa gitu. Ternyata gitu. Oke, mantap. Berarti emang udah lama ya? Emang udah lama juga gitu. 20 tahun lebih lah. Tapi sebelum, mungkin sekarang disebutnya folk ya Mas ya? Genre folk itu kan yang Mas kamu itu. Sebelum terjun ke genre folk itu sering bawain genre apa? Mungkin rock atau pop? Atau dulu zaman kuliah atau apa? Sebenarnya pelabelan folk, rock itu kan bukan atas inisiatifku sendiri, tapi mungkin media atau teman-teman yang menilai, yang mendengar gitu ya. Oh musik gini apa sih ini rock lah gitu. Musik kan notasinya ya sama aja ya, do re mi fa sol la si do betul sama betul. Jadi kemudian kalau ada itu ya pelabelan itu ya biasanya aku terima dengan santai aja. Oh folk, oke folk. Walaupun Mas Danto sendiri tidak melabelkan itu folk ya. Aku pernah kolaborasi dengan musisi keroncong, pernah kolaborasi dengan musisi dengan genre yang berbeda-beda. Pengen juga baru rencana pengen juga sama Buktu gitu-gitu. Yang post rock gitu ya. Menurutku mestinya selentur itu ya, karena ini kan seni kan, seniman itu kan tidak bisa di lokalisir dalam satu ruang gitu. Jadi sebenarnya banyak dimensinya, bisa banyak. Kalau misalnya nih Mas, ada nggak satu lagu gitu, misalnya yang entah pembuatan liriknya atau kayak background dari video klipnya atau mungkin lagu yang paling dahsyat gitu, yang paling booming gitu, itu ada nggak sih Mas? Misalnya bener-bener bikin gak nyangka banget gitu, kayak nggak disangka-sangka padahal kayaknya ekspektasinya nggak segini nih gitu. Ya lagu berjalan mungkin salah satunya ya Mas. Tidak pernah kepikir akan didengar orang terus diapresiasi gitu. Tapi setiap lagu ya, aku setiap lagu punya pengalamannya masing-masing dan menurutku yaitu anak-anak rohani kan ya, kalau ada penulis Pak Pramudiananta itu karya itu anak-anak rohani kan. Jadi dia, kalau menurutku dia kadang-kadang cuma lahir lewat kita, tapi kemudian setelah hadir dan lahir sebenarnya udah milik semua orang gitu. Aku kemudian memosisikan bahwa lagu atau karya yang kita buat itu ketika sudah dirilis atau sudah dihadirkan ke pendengarnya, dia sudah milik semuanya gitu. Jadi dia akan dirawat banyak orang, dibesarkan oleh banyak orang. Tergantung bagaimana karya itu nanti bicara ya. Maksudnya kayak kalau memang bagus ya bagus saja, kalau memang belum saatnya ya belum. Dia akan nemu nasibnya sendiri. Oke. Dan mungkin sampai sebelum mungkin sekarang Mas Danto banyak dikenal orang, lagu-lagunya pun dinikmati oleh semua pendengar yang suka dengan genre-genre Mas Danto yang sering bawain. Ada tantangan gak sih sebelum menuju di titik sekarang saat berkarya atau mungkin saat perform atau gimana lah, ada tantangan yang bikin ini nggak akan lupa gitu buat Mas Danto gitu?
Yes, pasti ada ya. Aku sampai sekarang pun kalau nyanyi sebenarnya masih malu kan. Jadi kayak nggak berani. Ternyata gitu ya. Yo, malu. Nggak berani untuk tatap mata dengan penonton gitu. Nah, kecuali kalau gelap gitu. Kalau ada banyak diunduh atau merem gitu. Ya masih terjadi dan ya masih terus berusaha memperbaiki penampilan supaya nggak sekedar mengeluarkan suara tapi juga punya sisi-sisi hiburan. Jadi itu masih sangat belajar terus, berproses terus dan selalu belajar dari teman-teman musisi yang lain juga. Gitu. Satu itu, terus kedua juga bahwa di musik kan kita nggak akan selalu punya ide. Jadi tantangannya adalah terus belajar memperluas tema, nggak cuma ngomongin itu aja, tapi membicarakan banyak hal dalam hidup gitu kan. Banyak sekali tema yang aku masih merasa kayak kok belum bisa bikin lagu yang itu atau yang seperti ini. Iya. Itu tantangan-tantangan ke depan dan di belakang dan ke depan gitu. Apa sih yang bikin Mas nggak berani untuk kontak mata dengan penonton atau apa emang pribadinya dari kayaknya nggak mungkin deh Mas kayak introvert gitu kayak nggak bisa jadi gitu. Kalau itu introvert ya mungkin kadang-kadang ya tapi ya nggak pernah yang langsung gimana kalian luar biasa. Nah, itu kayaknya aku bukan Mas Danto Pol ya. Tapi ya kadang sering belajar juga di nonton YouTube kok bisa ya mereka sambil seinteraktif itu kan ajak bicara penonton gitu. Aku kadang lempeng aja. Datang nyanyi kelar pulang gitu. Ya bercanda garing aja. Gitu. Kalau misalnya nih Mas, kita berbicara menyinggung tentang angkers gitu ya, anak kereta. Dulu tuh Mas Danto sempat gak sih masa-masanya gitu misalnya entah manggung luar kota gitu ya atau misalnya kayak emang mengalami nih journey-nya sempet nih fase-fase yang dimana kayak PP naik kereta gitu kayak pernah gak sih Mas nyoba-nyobain gitu? Sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Anak kereta banget Mas Danto. Real ya. Dari anak kereta. The real anak kereta gitu. Cuman godang yang enggak. Dulu tuh ada masanya naik kereta dan benar-benar bawa sepeda. Yang masih ada ayam di dalamnya gitu-gitu ya Mas ya. Bisa ditaruh di maaf di toilet. Orang kalau mau masuk lu kok ada sepeda. Masih banyak yang jualan juga gitu dulu ya. Ngamen. Ada satu laguku yang sempat soundscape-nya tuh benar-benar emang latar orang jualan, ngamen. Ada itu tapi ya itu termasuk beruntung karena punya kesempatan mengarsipkan momen-momen yang sekarang mungkin belum enggak bisa kita generasi sekarang nggak bisa. Nah aku generasi yang benar-benar tidur di lorong gitu ya selalu ada plus minusnya tapi itu masa-masa yang menurutku menarik untuk dikenang gitu. Emang ya kereta api itu kalau kita naik kereta itu banyak kenangan juga. Saya pernah tuh ada pengalaman ini serius tuh. Lagi naik tidur ada yang jualan kan biasa lalu lalang. Ternyata dia dikeroyok sama penumpang. Karena jualan bambu dalam kereta dia. Bambu. Nggak ngabisin space sendiri gitu ya. Malah lebih lucunya lagi kalau misalnya kata orang tuh orang jualan gorengan sama bakwan. Misalnya di stasiun pertama 5.001, stasiun kedua udah pertengahan 5.002. Yang terakhir udah 5.000 deh terserah mobil berapa gitu ya. Sampai kayak gitu biar laku gitu ya. Oke, kalau misalnya nih Mas, kita back again nih zaman sekarang kan emang udah lumayan digitalisasi gitu digital ya. Sekarang. Terus kalau misalnya Mas Danto sendiri kayak menyesuaikan gak sih kalau sekarang kan orang banyak yang musisi streaming aja YouTube gitu atau kayak masukin Spotify biar streamingnya gede gitu apa segala macam. Kalau misalnya dari Mas Danto sendiri gitu, apakah tetap kayak single terus nanti manggung offline kah atau emang Mas Danto udah mulai nih merambah-rambah ke digital lain gitu juga ya? Berarti emang mengikuti aja lah ya. Menurutku musisi khususnya ya karena aku ada di dunia itu harus mulai pandai mengelola berbagai cara untuk mendistribusikan karyanya. Salah satunya lewat digital. Dan meskipun rilisan fisik juga penting ya.
Tapi sebenarnya mungkin kajian-kajian soal digital itu yang masih kurang familiar ya. Masih mungkin harus disuarakan terus. Karena banyak musisi yang belum terlalu melek sadar. Betul. Gitu. Padahal kalau itu, aku juga termasuk yang generasi lama, Mbak. Mas, jadi kalau nggak diopiak-opiak ya bahasa Jawa, nggak diobrek-obrek gitu ya, nggak mudeng juga. Tapi kemudian karena diedukasi, ini investasi kita nanti di depan, bahwa musisi ya sebenarnya sekarang era untuk mulai pintar mengelola dirinya sendiri. Salah satunya lewat pengetahuan tentang itu. Betul. Karena itu sangat membantu juga. Mungkin dalam artian kalau kita hanya rilis dalam bentuk fisik, itu belum tentu kasarnya orang nggak akan bisa terkopi lah. Betul. Susah juga untuk dapat. Kalau di kita kan di pelosok manapun tinggal buka, dengerin gitu. Nyampe gitu. Dan itu betul kata Mas Danto tadi, harus ada sosialisasi karena tidak semua musisi melek tentang hal itu. Begitupun dengan pendengarnya. Tidak semua tahu ternyata ada ini ya bisa ini, itu belum semua orang tahu juga gitu. Memang penting juga ini. Yes. Terus kalau misalnya pengalaman nih Mas, pengalaman Jogja gitu ya. Kayak kan mungkin emang well known-nya Mas Danto juga di Jogja gitu ya. Misalnya kesan-pesan apa sih maksudnya yang bikin Mas Danto tuh tetap inget kayak, oh gue ini pulangnya ke Jogja nih, gue emang asalnya dari Jogja nih gitu. Kayak emang apa sih Mas kira-kira? Ada momen-momen tertentu kah kayak pas manggung kenapa atau apa gitu? Ya kayak memang habitatku di sana ya. Maksudku kayak semua-muamu di sana gitu. Semuanya di sana. Jadi kayak misalnya aku ini ikan air tawar masuk ke air laut itu mungkin nggak bisa hidup juga ya. Jogja untuk seniman itu memang surganya seniman. Yes, setuju. Jadi sebebas itu, se-free itu orang-orang untuk berseni gitu ya Mas. Terus pertukaran wacana, pertukaran informasi, terus dia memang kayak kawah candra di muka aja buatku. Bahwa kalau banyak hal bisa jadi seperti sekarang karena bukan jatuh dari ruang hampa ya, karena memang aku bertemu banyak orang yang akhirnya jadi mentor, jadi teman brainstorming gitu. Dan Jogja itu benar-benar nggak bisa membayangkan tidak hidup di sana sebenarnya. Meskipun mungkin di dunia ini banyak tempat-tempat seperti itu, tapi Jogja salah satu yang selalu kayak mendatangkan itu ya. Memori-memori itu ya Mas. Mendatangkan itu. Jadi aku memang tumbuh di sana, mengenal seni di sana, belajar banyak hal dari sana. Karena Jogja buat aku tercipta. Jadi Jogja itu tercipta dari aku, kamu dan rindu. Sekali ke sana pasti aku harus pulang lagi ke Jogja. Memang indah banget itu Jogja tuh. Aduh. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya lah ya. Iya. Karena memang kemanapun setiap di Jogja aja, mau aku ke ke atas daerah gunung, mau di kota, setiap sudutnya tuh ada unsur seni. Entah itu dari kata-kata, lukisan. Itu benar-benar ini yang membuat Jogja bagus karena mungkin pemudanya kreatif juga gitu dan benar-benar mereka baik-baik semua sih orang Jogja. Dan juga ini sih lebih ke apalagi sekarang zaman orang mau liburan, pilihannya Jogja tuh one of the most popular kota juga loh. Maksudnya kayak soalnya destinasinya nggak pernah habis, kayak tiap tahun ada malah nambah yang baru gitu. Entah Jogja atas, Jogja bawah, segala macam gitu kan, kayak 3 hari nggak cukup di Jogja, nggak cukup gitu loh. Makanya emang mungkin karena emang kotanya juga vibes orangnya sih. Aku paling suka Jogja vibes orangnya sih. Betul. Vibes orangnya tuh walaupun emang kelihatan kan dari bahasa aja kelihatan ya kita pendatang gitu di Jogja, tapi tidak merasa didiskriminasi atau kayak something. Oh lo bukan orang Jogja nih, tapi kayak bener-bener dirangkul gitu, kayak makan, beli apa segala macam, malah diajak ngobrol kayak, oh dari mana asalnya apa segala macam gitu sih. Mereka tidak mengkotak-kotakan kita dari mana, gitu kan. Itu yang, yuk Jogja yuk, berangkat yuk tim Jogja nih kayaknya enak nih. Ikut kita abis ini. Emang rencana Mas Danto kedepannya di Jogja ada konser kah atau offline, apa gitu? Offline. Ada. Tapi emang banyaknya di Jogja ya Mas. Banyak di Jogja. KTP Jogja juga. KTP Jogja. Saya lama-lama KTP Jogja nanti. Pindah. Aduh ya Allah. Tapi mungkin selain di Jogja, selama karir, kalau di luar Jogja tuh kemana aja Mas?
sempat tinggal di Bali. Bali. Sempat tinggal di. Sekarang bolak-balik Jogja, Salatiga. Salatiga Mas. Sebenarnya di Indonesia tuh banyak kota yang indah ya. Salah satunya Salatiga. Menurutku itu kota yang bagus lah. Belum terambah orang banyak kayaknya ya Salatiga ya. Tapi ke Salatiga memang ada proyek lagu atau memang sengaja main doang? Semacam apa ya? Kadang kalau butuh ruang-ruang yang sepi gitu, aku nyari tempat-tempat yang memang ujung-ujungnya buat lagu kayaknya. Ya, aku banget. Kalau iseng mau bikin lagu, aku minimal cari ada yang pohon-pohon pinus Mas. Itu baru bisa kita bener keluar ngalir loh. Kalau di tempat ramai emang nggak bisa, kita nggak bisa fokus. Emang kita kadang-kadang tahulah kita senangnya makan apa. Kita bisa menghasilkan karyanya gimana gitu ya Mas. Harus tahu juga ini ruang yang sesuai, enggak jadi ruang yang toksik atau enggak buat kita. Betul. Malah jangan nyusahin diri sendiri gitu. Ya. Lagu nggak jadi susah iya. Luar biasa, aduh. Terus nih Mas, kalau misalnya berarti kan emang Mas Danto dari SMP ya, dari since childhood gitu, dia udah emang berkarya gitu ya. Terus juga menurut Mas Danto ada nggak sih sebuah tips atau kayak pesan gitu buat anak-anak muda di sini gitu, kayak kalau misalnya mau berkarya jangan takut-takut gitu atau apa gitu, kayak misalnya tips-tips dari Mas Danto gitu, mungkin dari Mas Danto ya dari dulu yang ngeband akhirnya berani untuk bersolo karir gitu, misalnya ada nggak sih Mas kira-kira gimana? Kalau aku paling ya konsisten aja, karena kadang-kadang pilihan-pilihan untuk seperti menjadi musisi atau menjadi seniman itu kan tidak populer ya. Benar sih. Jadi apalagi untuk anak muda yang masih bergantung dengan orang tua atau belum bisa mandiri, itu kadang-kadang masih goyah mau ambil apa nih gitu ya. Padahal menurutku kalau kita konsisten, yakin dengan apa yang kita jalani, terus belajar terus dan terus ngayal aja, sebenarnya menurutku itu nanti nemu jalannya sendiri. Jadi hukum alamnya kayak gitu. Kita kalau kita gerak pasti banyak hal yang kemudian juga akan ikut menghidupi apa yang kita akan lakukan. Gitu. Iya sih. Jangan setengah-setengah. Benar. Kalau setengah-setengah ya hasilnya juga mungkin setengah-setengah Mas ya. Juga tidak anti pada kritik. Oh iya sih. Itu terbuka ya. Betul. Setuju. Menurutku itu akan bikin hidup jadi lebih relax aja. Iya sih. Oke. Jadi sebuah tips dari Mas Danto adalah konsisten. Betul. Terus berani menerima kritik gitu ya. Karena orang zaman sekarang dibilangin dikit, enggak kayak gitu. Ini kan lagu gua. Enggak usah ikut campur gitu kan. Denial gitu ya. Iya. Oke, luar biasa sekali. Mas Danto, terima kasih banyak. Thank you so much Mas Danto. Obrolannya sangat mahal sekali. Mahal ya. Jarang loh mau tertawa-tertawa. Ini kan di panggung aja gak mau. Iya, makanya dia. Mau banget. Baik, tepuk tangan buat Mas Danto. Oke, Joni People. Ini luar biasa sekali, obrolan sangat bener-bener, wah ini berharga sekali buat saya pribadi juga. Dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya buat Joni People yang ada di rumah juga. Dan yang pastinya jangan lupa nih follow juga akun Angkerstalk di Spotify dan Noise. Dan juga kalian harus like, comment, dan subscribe channel YouTube KI Wisata. Dan juga share ke teman-teman kalian kalau misalnya bakalan ada episode-episode seru dari Angkerstalk selanjutnya. Dan juga buat kalian yang mau request untuk bintang tamu yang kita datang ke sini, langsung aja komen di kolom komentar. Dan nanti kita akan datangkan bintang tamu yang Anda inginkan. Yes. Oke, saya Caca Sasabila undur pamit diri. Saya Andi Permadia juga pamit undur diri. Dan see you guys on another episode of Angker Talks. Bye-bye. Bye-bye.